Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Mitra Ramadan TVRI Bengkulu untuk hari ini Sabtu 1 April 2023 tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga narasumber kita ada Pak Ustadz Zulfahmi Siregar tentunya ya. Kita masih berbincang mengenai tema kita sore hari ini mengenai pentingnya ikhlas selama bulan Ramadan pastinya. Kita berbincang lagi tadi sudah diingatkan sama Pak Ustadz ya bahwa disinggung sedikit mengenai ciri-ciri orang ikhlas itu seperti apa. Padahal baru saja mau saya tanyain mengenai ciri-ciri tersebut karena kita tidak tahu bahwa orang tersebut ikhlas terhadap kita atau tidak, karena keikhlasan ini atau hati ini, masalah ini merupakan masalah hati yang hanya Allah yang mengetahuinya tentunya. Baik Pak Ustadz, boleh disilakan mungkin dikasih ke pemirsa di rumah apa untuk ciri-ciri orang yang ikhlas tersebut Pak Ustadz. Para soimin soimat, pemirsa TVRI dimanapun saudaraku berada, tadi sudah kita wejangan, kita sampaikan sedikit bahwa segala sesuatu amal itu dasarnya untuk dia diterima itu kan harus dengan ikhlas. Maka kalau seandainya sebuah amal yang kita lakukan tanpa dasar ikhlas sama mata mengharap ridha Allah, maka itu sudah pasti amal itu tertolak, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpuasa contohnya saja tidak kita lakukan dengan ikhlas, maka amalan kita sia-sia, hanya lapar, haus, dahaga saja. Iya. Itu asbab satu, karena kita lakukan tidak penuh dengan rasa ikhlas, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya coba kita gali sedikit. Mudah-mudahan nanti waktu ada ini Pak Moderator. Jadi masih panjang, Pak. Ciri-ciri orang ikhlas itu disebutkan oleh Imam Abdullah bin Daifillah Ar-Ruhaili dalam kitabnya At-Tariqatul Akhlaq wal Fiqhu fid Din. Dia menyebutkan bahwa salasun min alamatil ikhlas. Salasun min alamatil ikhlas. 3 tanda ciri daripada orang-orang yang ikhlas itu, ya. Yang pertama katanya al-istiwa'ul madhu wazzamu minal ammah. Yang pertama, menganggap pujian atau celaan orang itu siapapun ya sama saja. Jadi umpama Mas Fahmi melakukan amal, dipuji orang atau dicela orang, baginya biasa sama saja. Jadi tidak ada problem, tidak ada berkurang. Ya, kalau umpamanya dia orangnya yang dari awal dasarnya imannya mantap, sholatnya bagus, umpamanya ada orang mencela atau ada orang yang memuji sekalipun, dia biasa saja. Jadi tidak ada. Cuek ya Pak Ustadz? Iya, boleh dikatakan dia tidak mau tahu masalah itu. Yang urusan dia dengan Allah. Tidak ada urusan dengan yang lain. Tidak mau dipuji dan juga tidak mau dicela. Dicela pun sama orang dia ada masalah. Dipuji orang pun tidak pula dia perlu mau tahu, dicela orang pun dia biasa saja. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi memang ini penting sebenarnya. Kadang-kadang kan tidak kita. Iya. Kebanyakan orang-orang yang habis melakukan amal ibadah itu pengennya dipuji ya Pak. Ada yang pengen dipuji. Kemudian ya itu tadi berharap supaya ada nilai. Nilai ini, tapi yang menilai ini makhluk, bukan khalik. Kalau khalik yang memberikan pujian itu alhamdulillah, nikmat besar itu Allah. Maka ulama-ulama tasawuf umpamanya, ulama-ulama sufi, mereka itu melakukan sesuatu itu masih wallah, tidak peduli mereka selain Allah itu dianggap mereka nggak ada apa-apanya. Yang mereka inginkan hanya Allah. Jadi hanya mereka lakukan amal yang mereka lakukan murni ikhlas. Mohon maaf apa yang mereka lakukan itu ya seolah-olah sudah, ketika mereka lakukan ya sudah, tidak lagi diungkit-ungkit, tadi perlu diulang-ulang kembali. Dan lebih parah Pak Ustadz, ada yang mungkin zaman ini setelah melakukan amal ibadah itu di-share ke media sosial, itu seperti apa? Nah itu juga yang yang kadang-kadang aneh juga itu.
Itu Ya, kadang termasuk tidak ikhlas ya Pak Ustadz ya? Kalau masalah ikhlasnya kita tadi di awal saya sampaikan, tidak tahu kita masalah ikhlas apa enggaknya, kita sama sekali enggak paham. Tapi yang jelas kalau umpama melakukan satu amal, ya kalau niatnya umpama tadi supaya motivasi supaya orang ikut juga beramal seperti amal dia, bagus. Kadang khawatirnya itu khawatirnya kita. Makanya kita memang juga kita selalu mengedepankan namanya husnuzon memang kita kan. Apapun yang orang lakukan jangan kita langsung menilai. Oh dia impak tapi orang nampak. Berarti jangan-jangan supaya orang tahu dia impaknya banyak, sedekahnya banyak. Supaya orang bilang dia pejabat yang rendah hati, dermawan. Kalau niatnya lah seperti itu ya sudah sia-sia sudah. Betul. Tapi kita kan tidak tahu ikhlasnya seseorang kan tadi dari awal sampaikan dia tidak tahu masalah ikhlas ini hanya dia dengan Allah yang tahu. Tapi yang jelas kriteria ini yang disebutkan dalam kitab ini bahwasanya yang pertama orang mau puji dia, mau hina dia menganggap biasa saja. Kalau memang sudah itu karakter pribadi orang yang melakukan ini, bisa jadi dia itu memang hanya Allah yang diharapkan, pujian Allah. Boleh saja. Contoh lain yang paling inilah paling ada kotak ketika sholat tarawih nih Mas. Kotak lewat. Biasanya ada orang tuh ngasih kotak itu kan tangan ditutup nih. Iya. Maksudnya kita udah tahu tuh ngapa ditutup. Ada orang ketika kotak lewat dia nampak aja. Set. Masuk saja. Dalam proses ini coba kita lihat yang tadi yang ditutup itu dua versi karena dalam pikiran manusia kita tidak tahu. Iya. Supaya orang nggak nampak bisa jadi takutnya nanti kelihatan orang yang masuknya kecil nominalnya dipikir orang kita pelit. Umpama gitu tidak tahu Allah alam bisawab. Tidak tahu. Tapi yang jelas amalan itu mau nampak mau tidak nampak itu tadi. Mau dipuji mau enggak itu sama saja. Ya, apa saya nampakin aja. Bisa baik kan ada orang itu dibilang sama pengurus masjid. Ditulis di amplop. Impak untuk almarhumah mak saya yang sudah meninggal dunia. Nah, Pak Imam, tidak usah diumumkan di masjid gitu. Tapi tertulis namanya. Ya gitu juga tidak tahu masalah ikhlasnya. Bisa saja. Berarti tadi intinya orang yang terang-terangan melakukan amal ataupun yang rahasia melakukan amal, ya tergantung niatnya. Ikhlas apa enggaknya kita tidak tahu. Iya. Berarti Tapi masalah boleh ikhlas. ya? Boleh saja mau terbuka mau boleh saja. Ya maka kembali ke orang yang tadi yang melakukan amal. Ya kalau dia umpamanya niatnya supaya dipuji, ya kalau orang tadi katakan dalam pendapat para ahli bahwasanya mau dipuji orang, mau dibilang orang yang sombong atau umpamanya ria apa sebagainya, ya kalau dia tidak ada yang seperti itu dalam hatinya, niatnya semata mengharap ridho Allah, maka berarti pujian orang, celaan orang, berarti tidak ada pengaruh bagi dia. Tidak ada pengaruhnya. Ya amal terus jalan. Amal terus jalankan. Iya, betul. Tidak ada urusan kan? Betul, Pak. Jadi kita ya lakukan aja yang bisa kita lakukan. Sesuai perintah Allah lakukan. Apa kata orang mau seandainya apa gonggongan apa segala macam terserah. Ya kalau dia mau ngejek, mau muji apa segala macam. Tapi biasanya itu tanda juga ada orang-orang yang hobi memburuk-burukkan, mencela orang. Itu tandanya orangnya tidak benar itu. Ada orang melakukan amal, Iya. dia pula kemanasan, dia keringat dingin, malah demam, masuk rumah sakit, dia iri, atau itu menurut penyakit hati itu kan? Kan tadi urusan itu kan dengan hati masalah orang nyumbang, orang niatnya ikhlas membantu ini segala macam. Nah dia bilang dari hatinya, aduh hati ini cuman ini aja, atau dia berarti yang sakit kanker hatinya itu berarti rusak. Dan dia pun tidak ikut menyumbang Padahal terkadang dia hanya bisa komen. Iya, betul. Komentar terus dan dia tidak melakukan apa-apa. Nah ini yang kadang yang jadi miris kita. Baik Pak Ustadz. Kan tadi ciri-ciri untuk yang pertama itu tuh, ya, baru Pak Ustadz, satu. Ya, baru satu kita jelaskan lagi Pak Ustadz. Boleh. Dilanjutkan Ya, tentunya. dilanjutkan. Tadi baru satu tentunya untuk ciri-ciri orang yang ikhlas. Bapak di rumah kita akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Mitra Ramadan TVRI Bengkulu.